Pak Teri, silakan. Ya, tapi saya agak mundur sedikit, nggak apa-apa Ibu Ketua. Nggak apa-apa, biar jelas, supaya Iya. jelas semua. Pak Hasan, saya hanya mengingatkan ini, ya Pak Hasan, pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar, Pansus diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Untuk itulah kita di sini, ya pertanyaannya dalam rangka ya ingin mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan Kementerian Agama yang penting, strategis dan berdampak luas, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Makanya pisau analisa kami ini selalu mainnya dari undang-undang, dari peraturan menteri, keputusan menteri. Saya ulang dulu ini, Kasubdit Data dan Siskohat, saudara saksi ya. Tugasnya apa sih ini tugasnya? Kalau tadi ini kan banyak nggak taunya, banyak nanyanya. Tugasnya apa? Nama resminya bukan ini sebenarnya, izin. Nama resminya itu Kasubdit Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Pak. Jadi tugasnya Bapak ini apa? Melaksanakan kebijakan dalam bidang sistem informasi haji terpadu. Di antaranya ya di kami melakukan pengelolaan infrastruktur, terus kemudian melakukan pengembangan basis data dan pengembangan sistem informasi. Oke, itu sudah dikerjakan selama 10 tahun lah kan, saudara saksi terlibat 10 Iya. tahun ya. Saya ingin tanya nih, yang sederhana dulu. Ini kan semua data jamaah, Bapak menangani semua data jamaah, baik reguler maupun khusus ya? Betul. Termasuk juga sistem pengelolaan data. Saya ingin tahu deh, rekap jamaah reguler yang berangkat, cadangannya berapa? Tadi ulang lagi nih, gagal sistemnya berapa? Yang berangkat ya? KBIHU berapa? Penggabungannya berapa? PHD berapa? Prioritas lansia berapa? Tambahan kuota berapa? Yang berdasarkan nomor urut berapa? Baik. Ini udah gampang, biasanya kan sudah dalam template ya. Soalnya datanya beda ini. Gagal sistem yang berangkat 387. Penggabungan di sini 13.700. Di luar itu ada yang namanya prioritas, ada yang namanya lansia. Di luar lagi dari tambahan kota yang 9.000 yang saudara saksi katakan tadi. Ini angkanya beda, makanya saya mau nanya nih yang resmi dulu deh. Ini kan yang umum. Kalau tadi itu sudah bagian bunga tuh yang detailnya yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Silakan. Ya, kasih tahu ya, Bapak saya tanya lagi Pak. Saya menarik ini, soalnya Bapak sudah melakukan propaganda besar-besaran bahwa yang tadi itu dikatakan ini Siskohat itu betul-betul sistem informasi dan komputerisasi haji yang terpadu. Bahasanya nggak ngerti, saya orang Indonesia nih nggak ngerti bahasa Inggris. Ada online, ada real time. Ya. Bapak tahu nggak penyelenggaraan ibadah haji yang di Siskohat itu harus mengacu pada asas keadilan, ya, asas kemaslahatan, asas profesionalitas, asas transparansi, asas akuntabilitas. 10 tahun saudara saksi di sana. Ini saya nanya jujur, sudah belum memenuhi asas tersebut? Saya jawab sudah. Sudah, saya tanya tadi akuntability, Anda datanya beda, ditanya sama pimpinan sama saya beda. Nggak bisa jawab. Ngerti nggak nih asas akuntabilitas apa? Baca itu pasal 2. Ya, Pak. Undang-Undang Haji. Transparansi, siapa yang bisa tahu itu? Wong itu nggak bisa, orang taunya ada keluarganya mati, udah. Belum tentu ditawarkan keluarganya mati, kamu mau digantikan apa enggak? Enggak.
Dalam hatinya bisa aja, alhamdulillah ada bisa jadi rezeki baru. Iya kan? Ini yang saya katakan tadi, Pak. Bapak sendiri mengatakan tidak bisa diakses, ya. Yang orang hanya tahu dia udah bayar belum, tapi dia nggak tahu tetangganya ada yang mati sehingga nomor urutnya bisa naik, kan nggak tahu dia. Ini kita punya undang-undang haji nggak? Ada, Pak. Tahu nggak asas-asas itu? Bacanya di penjelasan, Bapak mau jelasin itu nggak ngerti tuh, makanya nih nggak dibaca nih undang-undangnya. Oke, saya lanjut lagi, Pak ya. Saya jangan bilang Bapak udah memenuhi. Kemudian Bapak ini pertanyaan Bu Seli ini sederhana tadi, Pak. Atas peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saudara siapa tadi itu? Loisa Damayanti, ya. Ini salahnya di mana? Iya kan? Bapak bilang nggak tahu ya. Kalau tidak bisa memastikan atau pendengar Kira-kira sendiri, di mana salahnya? saya belum tahu, Pak. Nah ini saya kasih nggak bisa tahu, jawab. Pak. Iya, Bapak bicara jujur aja nggak berani. Bapak yang ngasih tahu kita, Pak. Siskohat hanya bisa diakses oleh 9 pihak. Ya. Ini saya kasih nih logika akal sehat nih bicara, Pak. Bank penerima setoran. Ya udah pasti dia nggak mungkin lah cawe-cawe di situ. Karena apa? Siapapun orangnya akan bayar. Bener nggak? Siapapun yang dimasukin namanya. Embarkasi, ya nggak mungkin lah. Nggak apa gunanya embarkasi? Capeknya sama, ngelain si A sama si B. Betul nggak? Seluruh sektor daker pada saat operasional musim haji sama juga, nggak ngaruh itu. Ya, subdit haji khusus, subdit transportasi udara, Siskohat nggak ngaruh. Tapi ada 3 yang berpengaruh, Pak. Apa itu? Kantor Kemenak Kabupaten Kota, kemudian Kanwil, kemudian subdit pendaftaran. Di 3 itu, Pak, permasalahannya yang disampaikan oleh Ibu Seli. Kita repot ini, Bapak nih mau memberikan keterangan yang benar atau gimana? Ini kan logika sebenarnya, Pak. Benar nggak? Ini kan logika. Masalahnya di situ, Pak. Itu yang harus kita benahin. Kenapa kita nggak bisa benahin? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Ya, karena dibuat PMA. Ya, saudara saksi ya, ini saya melalui pimpinan. Saya nggak ngerti saudara saksi ini orang baik, tapi untuk menguji orang baik dan tidak baik ini, biarlah keadilan yang berbicara. Makanya saya minta melalui pimpinan, saya minta Siskohat ini diaudit secara forensik. Mohon dicatat itu jadi kesimpulan kita. Kita minta diaudit secara forensik, kalau perlu kita pakai Bareskrim di sini. Ya. Kalau kita bisa menyewa, saya sih lebih menyarankan menyewa. Ibu Ketua. Ya kan, udah anggaran kita pakailah daripada melibatkan, kan kasihan juga ini. Hasan ini ya kan katanya orang baik. Katanya loh ini ya. Berikutnya kita bicara mengenai cadangan 30% tadi, Pak. Kan Bapak ya sendiri yang mengatakan yang ini gampang, setiap tahun ya kita akan bisa memprediksi, benar nggak? Kalau setiap tahun bisa akan memprediksi, kenapa dibuat cadangan sampai 30%? Dan di situ ada kewajiban orang akan melakukan pelunasan. Dan di situ ada kemungkinan orang itu tidak jadi berangkat. Dan di situ ada kemungkinan orang uangnya nyangkut di BPKH. Ini saya ingin tahu nih rasio legisnya apa. Apa langsung dijawab? Iya langsung dijawab. Kalau besok juga boleh, kita rapat lagi besok. Izin Pak Arteria, dalam prosesnya kami menjalankan apa yang dituliskan di dalam keputusan Dirjen, Bapak. Ini sih keputusan Dirjen ini coba. Iya, ini coba. keputusan Dirjen. Iya. Surat edaran tadi. Enggak, ada keputusan Dirjen. Ada keputusan Dirjen. Nomor 118. Bukan, Pak.
Itu 118 kan buat haji khusus Bapak. Oh, nomor berapa 83 kalau nggak salah. Hah? Di 83. Coba. Sekretariat dimunculkan ya. Ini kan dia kan tidak berdiri sendiri, coba. Apa yang melatar belakanginya? Kenapa saya tanya begitu, saudara saksi? Ini dari saudara saksi sendiri nih, ya. Pada bulan September yang mau berangkat itu semua diinfo. Tadi kan ngomong sini ya. Nah, kemudian termasuk kursi-kursi batu itu ya. Kuota batu. Kuota batu. Nah, ya kan? Padahal kuota batu ini kapan sih dikeluarkan dari list? Saya nanya nih. Belum kan? Baru akan dikeluarkan kan? Pada bulan September kami diminta oleh Subdit Pendaftaran tentang data-data tadi. Kemudian kami sampaikan termasuk daftar nama-nama porsi batu. Porsi batu itu tahu tadi. Iya, yang nggak ada istilah resminya sih. Istilahnya bukan porsi batu lah resminya. September tanggal berapa atau apanya Pak? Coba diperjelas Pak. Di awal Ibu, tim kami nggak ingat tanggalnya. Saya nggak ingat tanggalnya. Buat September ini? Bukan Pak. Di setiap yang ini Pak, yang buat kemarin. 2024 Bapak. Untuk keberangkatan haji 2024. Kami sudah mengeluarkan sesuai permintaan daftar nama tersebut dan mengirimkan ke Subdit Pendaftaran untuk diproses verifikasi sesuai permintaannya, diverifikasi. Sesuai permintaan siapa dan berapa jumlahnya? Sesuai dengan kuota jemaah haji. Kuota dasar, masih kuota dasar waktu itu. Karena masih menggunakan estimasi. Saya kasih sampel Pak Saksi ya, dari PMA 13 saja ya. Ini kan sama dengan PMA haji khusus, bedanya cuma urutan ya. Yang satu skala nasional, yang satu berbasiskan provinsi. Ini pendaftaran jemaah haji itu dilakukan sesuai dengan domisili jemaah haji reguler, betul ya? Betul. Nah, saya ingin tanya di sini, sepanjang pengetahuan terbaik saudara saksi, penyelenggaraan haji 2024 ini yang KTP-nya lain atau tidak sesuai dengan KTP domisili jemaah itu berapa banyak? Kami tidak punya datanya Pak. Ini yang saya katakan, ini celah, ya kan? Ini ruang bermain, itu loh. Makanya banyak yang kejadian yang di Kaltara, ya kan? Tadi yang katanya yang dari tempat Ibu Seli, katanya